Bapak Ibu, teman-teman saya kelompok kecil dari kelompok 2, selama 4 menit saya akan mempresentasikan tentang modul ajar seperti yang sudah kita pelajari selama kita bintek atau diklat ini. Di sini ada modul ajar kelas 7 yang mengajarkan tentang teks ulasan alokasi waktu 2 jam kali 45 menit. Informasi umum kompetensi dasar saya, indikator tujuan pembelajaran, kita lihat di kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi tentang pesan, rima, dan pilihan kata dari sebuah puisi. Mungkin nanti pantun, syair, dan puisi rakyat. Indikatornya, siswa harus mengenal unsur-unsur pembangun sebuah puisi, menelaah struktur pembangun tubuh puisi, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam puisi, menjelaskan nilai moral. Kemudian tujuan pembelajarannya, mengidentifikasi tentang unsur-unsur pembangun sebuah puisi, yaitu rima, rime, majas, dan tema. Kemudian ini ada langsung Bapak lihat, sarananya yang saya butuhkan, ruang literasi bahasa, perpustakaan, dan prasarannya saya menyediakan video yang saya hidupkan di dalam video itu sebuah puisi berjudul Aku. Ada laptop, ada infocus, dan speaker. Metode pembelajarannya project based learning. Kemudian Bapak-Bapak teman saya, kompetensi inti yang dikejar adalah terlampir nanti kita lihat, pemahaman bermaknanya siswa mahir mengapresiasi puisi, pemantiknya mengapa seorang mengarang puisi, dan apa tujuan mengarang puisi. Kegiatan pembelajaran selama 10 menit saya mempersiapkan siswa memulai pembelajaran, berdoa bersama, memotivasi siswa tentang tujuan materi. 60 menit kemudian, saya sebagai guru menayangkan video berjudul Aku. Kemudian menjelaskan unsur pembangun, ritme, rima, majas, dan lain-lain. Bersama-sama saya dengan murid akan mencari yang mana disebut rime, ritma, dan majas. Saya berikan kesempatan kepada murid. Kemudian masing-masing kelompok saya suruh mempresentasikan hasil identifikasi pengelompokan unsur tersebut. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya sebagai guru bersama-sama siswa mengevaluasi kegiatan pembelajaran hasil yang diperoleh. Dan nanti akan tiba pada penilaian. Di penilaian nanti ada penilaian sikap dan ada penilaian kognitif. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang modul ajar yang akan kita sampaikan nanti, yang akan kita pakai ketika di kurikulum PSP bulan 7 tahun ini. Terima kasih. Dilanjutkan Bapak Asraji. Ya, terima kasih. Ya, masih tetap link ini ya, Bu ya? Ya, linknya tetap masuk Bapak di topik Bapak. Saya sudah selesai, Pak. Kasih turun presentasinya. Rekamannya apa rekamannya terus ya? Atau matiin dulu? Terus, Pak. Terus, Pak. Terus. Sabar, saya cari dulu materi ya. Aduh, kok enggak? Ya, kita tunggu. Banyak waktu, Pak. 20 menit. Saya tadi nggak sampai 4 menit. Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kita kembali berjumpa kembali di acara kita yang sangat berbahagia ini, yang penuh semangat. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Baiklah, saya akan mencoba memberikan uraian kegiatan IHT, in-house training yang akan disampaikan atau yang telah saya laksanakan di sekolah saya, SMP Negeri 6 Buton. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, untuk pertama adalah sesi pembukaan. Pembukaan tadi saya telah laksanakan tepatnya pada jam 7.00. Tujuan pembukaan itu adalah untuk memberikan pemahaman ataupun memulai kegiatan supaya berjalan dengan tertib. Output yang diharapkan dalam kegiatan IHT ini, setelah kegiatan IHT, satu adalah merefleksi nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini adalah intinya adalah profil pelajar Pancasila.
kemudian mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum, kemudian mengidentifikasi rasionalisasi tujuan dan elemen capaian pembelajaran, kemudian yang keempat, mengidentifikasi keterkaitan antara profil lulusan serta visi dan misi sekolah. Kemudian yang kelima, menerapkan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian alur sesi yang telah saya laksanakan barusan ini, satu kegiatan pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi umum dari kepala sekolah saya sendiri, kemudian pembagian kelompok ke dalam kelas-kelas, kemudian mengerjakan tagihan dan penilaian akhir dari tagihan itu. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini tadi, yaitu kami berjumlah 15 orang, guru, terdiri dari guru itu 10 orang, pengawas 1 orang, tadi ada yang saya lupa, dari unsur dinas distrik, tadi 1 orang yang datang, kemudian dari Tendik 2 orang, komite 1 orang, ketua komite tadi sempat hadir karena saya undang tadi. Berikut ini materi, kebijakan capaian materi, ini peserta mengetahui gambaran umum, kemudian orientasi pelatihan, peserta mengetahui tujuan dan konten proses, kemudian pendidikan yang mencerdaskan, peserta refleksi nilai, ya. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta memahami tentang program sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, orientasi pelatihan, tujuannya adalah peserta mampu melaksanakan atau saling mengenal teman satu dengan yang lain. Kemudian pendidikan yang mencerdaskan, peserta mampu menjelaskan makna filosofi pembelajaran yang dimana adalah belajar Pancasila. Kemudian selanjutnya perangkat ajar, ini peserta dapat memahami prinsip penyusunan ATP dan modul ajar. Kemudian asesmen, peserta akan dengan mandiri menggunakan pembelajaran untuk memahami fungsi dan prinsip asesmen pembelajaran yang dirancang dan tepat. Kurikulum, peserta mengidentifikasi keterkaitan antara profil lulusan sebagai dengan visi dan misi sekolah. Nah, ini adalah kegiatan kami tadi di hari pertama pembukaan. Saya laksanakan pembukaan tadi dengan metode luring atau tatap muka yang diawali dengan cuci tangan di depan kelas dan penyemprotan desinfektan dalam hand sanitizer. Pak Sraji, dipersingkat Pak, waktu. Ya. Nah, kemudian ini adalah kegiatan kami secara online melalui daring. Ini saya sudah membuka link. Kemudian ini adalah saya punya guru-guru semua. Ya, saya kira Bapak dan Ibu cukup sekian apa yang saya presentasikan. Terima kasih banyak. Salam sehat semua, semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di sekolah kami. Yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Pendampingan dilakukan seperti kepala sekolah, kemudian mendampingi guru komite dan pengawas sekolah atau pakar jika ada untuk melakukan pengkajian tentang lingkungan internal sekolah mengenai keadaan peserta didik dan kebutuhannya, sosial budaya, keadaan guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian evaluasi yang dilakukan setelah kami terapkan ini, setahun kemudian kepala sekolah dan guru dan komite mengevaluasi hasil analisis SWOT yang sudah dilakukan.
tahun lalu dan sudah diterapkan selama setahun. Pengembangan profesionalnya untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan satuan pendidikan sesuai hasil analisis SWOT dan sesuai apa yang telah dilaksanakan, maka apabila ada kekurangan kami akan melakukan workshop IHT, kemudian dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga menghadirkan pihak-pihak lain yang berkompeten. Yang kedua, merumuskan visi misi dan tujuan, yaitu dengan mendatangkan pengawas sekolah untuk mementori guru menyusun visi, misi dan tujuan sekolah. Kepala sekolah evaluasi, kepala sekolah melakukan evaluasi visi, misi dan tujuan sekolah apakah sudah relevan dengan keadaan satuan pendidikan yang sedang dijalankan atau dilaksanakan. Pengembangan profesionalnya adalah melakukan kunjungan kerja ke sekolah lain, terutama kepada sekolah-sekolah atau teman-teman yang sudah melaksanakan sekolah penggerak ini untuk melihat dan membandingkan bagaimana mengimplementasikan visi dan misi dan tujuan sekolah itu dengan baik. Yang berikut menentukan pengorganisasian pembelajaran. Pendampingan dilakukan kepada warga sekolah untuk menganalisis kebutuhan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Ini juga dapat menggunakan analisis SWOT. Evaluasinya adalah kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap guru, apakah guru telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan apakah siswa itu sudah mengikuti pembelajaran dengan nyaman, menarik dan seterusnya. Kemudian kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran, apakah guru sudah mengajar dengan baik. Jadi tadi supervisi terhadap siswa. Kemudian yang kedua ini adalah terhadap guru, apakah sudah mengajar dengan baik sesuai kriteria dan apakah sudah terpenuhi alat bantu mengajar. Kemudian pengembangan profesionalnya, kepala sekolah menyusun jadwal supervisi dan melakukan supervisi, guru menyusun PTK, guru melakukan remedial dan pengayaan. Yang terakhir adalah menyusun rencana pembelajaran, yaitu kepala sekolah atau pihak sekolah mendatangkan pengawas sekolah untuk pelatihan pembuatan modul ajar secara bersama-sama. Evaluasinya adalah mengevaluasi program pembelajaran yang sudah dibuat dan memberikan masukan atau koreksi jika belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Pengembangan profesionalnya dengan mengikuti seminar, pelatihan, workshop, dan KKG. Demikian penjelasan singkat saya tentang rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Terima kasih. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, terima kasih Ibu Der atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk sesi presentase. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mempresentasikan materi umum terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Sesuai dengan visi misi pemerintah Permendikbud nomor 22 tahun 2020 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, mulai terciptanya pelajar Pancasila. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai profil pelajar Pancasila, sepertinya kita ini sebagai satuan pendidikan, ya, sebagai satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan menjadi garda terdepan untuk mewujudkan apa yang menjadi program yang luar biasa oleh pemerintah. Lewat. Ya, terkait dengan tujuan, ya, tujuan ini tujuan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Nah, kebetulan kan kita alhamdulillah masuk dalam program itu yang nantinya outputnya
di mana peserta bisa memahami atau dapat memahami profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, kalau berbicara mengenai profil pelajar Pancasila, itu merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang sepanjang hayat yang memiliki 6 ciri. Nah, yang memiliki 6 ciri seperti yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ya, tentu poin ini nanti kita breakdown teknisnya seperti masing-masing sekolah kita. Terganggu jaringan. Terganggu jaringan Pak Subri. Kita tunggu. Pancasila itu berada di lingkarannya yang besar, di mana kita lihat bahwa ada 6 seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 6 hal yang perlu kita wujudkan, perlu kita ciptakan kepada peserta didik kita untuk menuju pelajar Pancasila. Terus beriman bertakwa, saya pikir ini adalah rangkaian teoritis yang saya sangat paham bahwa nanti secara teknisnya pada masing-masing sekolah kita akan lakukan sesuai dengan kondisi keadaan peserta didik kita, sosial budaya kita. Berkebinekaan global ya, pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur. Ini juga kenapa ini harus ada, karena memang di zaman-zaman sekarang ini bagaimana kita menghormati, menghargai, serta mempertahankan budaya-budaya luhur itu merupakan hal yang sangat penting, dan seterusnya. Kemudian bergotong royong. Budaya gotong royong sama tolong pelajar Pancasila yang nantinya akan kita bangun di satuan pendidikan masing-masing dengan strategi dan cara dan teknis kita masing-masing. Karena kita harus mengantar anak-anak kita pada level kreatif, mengingat bahwa kreativitas ini di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan dengan berbagai macam dukungan ya, dukungan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga menuntut anak-anak di zaman sekarang itu mesti harus kreatif untuk menjawab tantangan masa depan. Kemudian bernalar kritis ya, bernalar kritis. Harapannya kita adalah anak-anak bisa kritis, berpikir, bernalar secara objektif, kemudian mandiri. Nah, mandiri, bagaimana kita anak-anak bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Saya pikir itu hal-hal yang pokok yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini mengingat waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Halo. Halo. Jadi breakdown Pak Jupur. Halo Bapak Ibu. Jadi Pak Jumadi tidak ada ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti akan dimasukkan ke Google Drive yang bisa sama-sama kita buka dan dibuka di LMS. Ya kan Bapak Ibu? Ya, mungkin Ibu saja yang mengunggah atas nama ya, kelompok atau gimana? Ya. Yang mengunggah kami ya kan Pak? Ya. Nanti kita kirim, berarti tugas kita udah selesai, begitu kan Pak? Ya. Jadi mantap. apa boleh buat? Mantap Ibu Der, luar biasa.